pagi anak-anak, kita bertemu kembali di pembelajaran TIK. Nah, masih ingat kan minggu lalu kita juga materinya sama, yaitu menggunakan komputer. Nah, minggu lalu kita membahas tentang bagaimana cara menyalakan dan mematikan komputer. Kemudian bagaimana cara menggunakan mouse dan fungsinya mouse itu apa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keyboard. Tapi kita harus ingat lagi ya, apa sih tujuan pembelajaran kita? Oke. Yang pertama itu tujuannya diharapkan siswa bisa menyalakan dan mematikan komputer, kemudian menggunakan mouse, dan yang terakhir adalah diharapkan kalian sudah bisa menggunakan keyboard. Oke, keyboard. Keyboard ini yang sering kita gunakan ketika mengetik. Contohnya seperti ini. Keyboard digunakan untuk mengetik. Kita bisa mengetik huruf, angka, dan simbol. Berikut ini adalah gambar keyboard. Nah, di sini ada dua gambar keyboard. Yang satu keyboard komputer yang desktop, satu lagi keyboard laptop. Perbedaannya adalah kalau yang di keyboard komputer, dia tidak ada untuk mouse-nya. Jadi, mouse-nya harus manual. Sedangkan untuk di laptop, ini ada kotak di sini bisa digunakan untuk mouse-nya atau bisa menggerakkan kursor ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Itu. Tapi bisa juga misalnya yang menggunakan laptop menambahkan untuk menggunakan mouse tersendiri itu juga bisa. Yuk kita mengenal keyboard serta fungsi-fungsinya. Yang pertama, ada tombol angka. Tombol angka di sini berguna untuk mengetik angka. Contohnya dari angka 0 sampai 9. Kemudian di sini juga ada tombol angka ya. Tuh. Selanjutnya ada tombol huruf. Tombol huruf berguna untuk mengetik huruf. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Semua abjad di keyboard ini berbentuk huruf besar. Lalu ada tombol caps lock. Tombol caps lock ini berguna untuk mengetik huruf besar. Nah, di sini anak-anak. Tombol caps lock digunakan untuk mengetik huruf besar, tapi dengan cara kita harus menekan dulu tombol caps lock-nya. Jika di komputer desktop, kalau kita menggunakan atau kita menekan tombol caps lock, maka yang menyala di sini ya, ada lampu kecil yang menyala. Tuh. Tapi kalau di laptop, biasanya sudah di ujung sini ada lampu kecilnya. Itu menandakan bahwa yang kita ketik adalah menggunakan huruf besar. Kemudian kalau misalnya kita kembali lagi ke huruf kecil, kita tekan kembali tombol caps lock tersebut. Selanjutnya, ada tombol shift. Tombol shift ini untuk mengetik simbol. Dengan cara sama, kita menekan tombol shift, kemudian kita misalnya mau berian seperti ini. Ketik simbol seperti ini atau simbol persen atau simbol dan atau bisa juga tanda tanya gitu. Lalu ada lagi tombol spacebar. Nah, tombol spacebar atau dikenal dengan tombol spasi. Ini tombol yang paling panjang yang ada di keyboard. Kemudian gunanya adalah untuk memberi jarak antar huruf maupun juga memberi jarak antar kata. Jadi supaya tulisannya tidak rapat-rapat tapi ada jaraknya. Sama seperti saat kalian menulis juga pasti harus ada jarak ya. Selanjutnya ada tombol shift juga di bagian sini. Jadi tombol shift ada dua ya. Oke. Sama seperti tombol angka juga di sini ada. Lalu ada tombol backspace. Tombol backspace ini digunakan untuk menghapus satu karakter di bagian kiri kursor. Jadi saat mengetik kita mau menghapus, kita bisa menggunakan backspace ini. Kemudian juga ada tombol delete. Tombol delete juga untuk menghapus karakter maupun ketikan angka maupun juga huruf. Ini bisa. Tuh ya. Lanjut, yaitu ada tombol panah. Perhatikan di sini anak-anak, tombol panahnya ini terdiri dari 4 macam. Tujuannya adalah untuk memindahkan kursor ke atas, ke bawah, ke kanan maupun ke kiri. Tuh. Lalu tombol angka dan tombol enter. Nah, tombol enter ini digunakan
pada saat kita mengetik, kemudian kita mau membuat baris yang baru. Kalau kita nulis di buku kan suka ada baris-barisnya kan. Nah, misalnya baris pertama sudah penuh, kita ke baris kedua. Nah, sama seperti itu kalau misalnya kita mengetik. Misalnya kita sudah di baris pertama selesai, kita klik enter. Kemudian kita akan ada baris baru lagi untuk mengetik. Tombol enter ini ada 2. Oke. Nah, tadi adalah informasi yang Miss berikan tentang kegunaan dari keyboard. Yaitu ada tombol huruf, tombol enter, tombol angka, tombol panah, tombol spasi atau spacebar, kemudian tombol caps lock, ada tombol delete juga yang dapat menghapus, kemudian backspace juga berguna untuk menghapus, dan tombol simbol. Contoh simbolnya seperti ini, macam-macam simbolnya ya. Oke, nah saat kita menggunakan komputer ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama, cara kita menggunakan keyboard, lihat gambarnya, posisi tangannya. Nah, ini posisi tangannya tidak tepat ya, apalagi seperti ini. Nah, ini bisa membuat lengan kita semakin cepat lelah atau pegel. Yang tepat adalah seperti ini. Misalnya ini cara untuk menggunakan keyboard dengan mengetik 10 jari. Jadi 10 jarinya benar-benar digunakan dan juga posisinya seperti ini. Itu membuat nyaman tangan kita saat menggunakan keyboard. Lalu, saat mengetik pada keyboard, biasa kan ada tulisan mengetik dengan 10 jari. Nah, jadi seperti ini contohnya, bukan yang ini 111. Tapi kalau masih awal, biasanya masih menggunakan telunjuk kiri dan kanan. Tapi nanti kalian harus membiasakan ya, 10 jari kalian dapat dipergunakan untuk mengetik dengan baik. Lalu, ketika kita menggunakan mouse, perhatikan di sini ada posisi tangan yang tidak tepat. Nah, yang pertama menekuk, terlalu menekuk sehingga pegal. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ini arahnya. Nah, ini mengganggu juga untuk tangan kita, cepat lelah. Tapi yang betul adalah seperti ini, lebih nyaman saat kita menggunakan lurus. Nah, ini ada tombol kanan dan kiri ya. Tuh. Lalu, posisi kita saat di depan komputer itu juga perlu diperhatikan. Tidak terlalu condong ke depan, tapi juga jangan sampai kita terlalu condong ke belakang. Ini bisa mempengaruhi mata, kemudian leher bagian belakang, dan juga punggung kita. Karena akan cepat lelah dan tidak nyaman. Yang tepatnya seperti ini, ada jaraknya. Kemudian duduknya juga kursinya yang nyaman, sehingga saat kita mengerjakan tugas atau misalnya mama papa kalian juga bekerja, itu juga bisa nyaman saat mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti itu. Jadi jangan terlalu ke layar, nanti matanya malah tambah sakit. Terima kasih anak-anak, hari ini materinya yaitu tentang menggunakan keyboard dan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan komputer. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran dan materi yang selanjutnya. Terima kasih banyak.